wilayah itu jangan ada terlalu banyak franchise kita. Karena belum pertimbangan lagi kompetitor kita. Iya nggak sih? Iya benar. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke teman-teman, kali ini kita mau nge-share tip bisnis nih ya, ataupun informasi bisnis yang menarik dan tentu aja bermanfaat nih buat teman-teman. Betul sekali. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu nih, ini channel terkait dengan tip bisnis, tip marketing dan dunia desain grafis gitu. Selain itu, channel ini merupakan bagian dari channel studio desain grafis Kebun Desain gitu, yang menjual desain logo, desain kemasan, desain sosial media dan juga cetakannya seperti yang di belakang. Nah, ini ya, teman-teman bisa pesan tadi ya, kalau lagi pengen bisnis kayak gitu ya, pesan desain logo, desain kemasan sampai cetak kemasannya kayak gitu, ataupun desain apapun lah ya, itu bisa kita tangani kayak BTW kita ngenalin Kebun Desain mulu, tapi teman-teman belum pada tahu nih kita ini siapa sih sebenarnya. Aku Dede nih dari tim Kebun Desain, dan ini aku Dino gitu ya. Gitu. Ya, salah satu bagian tim di Kebun Desain gitu ya. Iya, jadi teman-teman bisa follow ya. Jadi kita sering share juga kegiatan di di studio kayak gitu. Dan jangan lupa follow juga nih Instagram Kebun Desain. Betul. Dan subscribe. Oke, kali ini kita ada tips untuk jualan franchise, tapi bukan yang jadi orang yang mau franchise ya, tapi kita bikin franchise. Oke, kita yang bikin franchise-nya nih ya. Menarik nih. Oke, ada beberapa tips kali ini terkait dengan bisnis franchise. Kebetulan kita juga punya temen ya, jadi kita bener-bener menginfokan tips dia nih di sini gitu. Salah satunya Abdol. Terus juga ini Sayapku. Itu teman-teman kita semua tuh di Kerawang ini. Oke. Yang pertama, kalau misalnya kita mau bisnis franchise, katanya nih ya, buat plan dan goalnya mau seperti apa. Oke, kita wajib bikin plan sama goalnya. Gimana nih cara bikin? Jadi gini, yang paling penting adalah keuangan sih, apalagi kalau misalnya kita punya rekan bisnis gitu kan ya. Jadi tulis semua keuangan yang wajib dikeluarkan gitu ya, yang realnya. Sepertinya kalau misalnya kita mau bikin franchise makanan, nah tulis nih kebutuhan bahan bakunya apa aja, kemudian juga kalau misalnya franchise-nya itu dengan gedungnya seperti apa, biayanya, etalasenya, peralatan masaknya, tulis semuanya. Biar itu bisa jadi HPP kita untuk kita jual ke orang yang akan beli franchise kita. Iya. Gitu. Jangan sampai kita malah boncos. Iya, itu harus dirinci ya semuanya ya. Betul. Kemudian targetnya itu kejual berapa hari sih, di lokasi mana sih goalnya? Gitu. Ya. Dan juga kalau misalnya kita mau memfranchise-kan sebuah usaha, itu katanya jarak berapa meter, jangan ada usaha kita yang sama. Gitu. Jadi misalnya satu kecamatan. Ya. Cukup satu, atau misalnya kalau kecamatan terlalu luas ya, satu desa cukup satu gitu. Jangan satu desa ada 10. Nanti kasihan yang beli franchise kita. Ada yang laku banget, ada yang enggak tuh biasanya kayak gitu. Iya gitu, makanya diusahakan sih, katanya sih paling optimal adalah satu kecamatan satu. Gitu. Yang kedua, lakukan riset pasar Gimana nih lakuin riset pasar buat yang franchise nih? Jadi lihat dulu nih di daerah tersebut. Tadi kan kita udah bilang ya, katanya kalau misalnya mau membuat franchise, usahakan dalam satu wilayah itu jangan ada terlalu banyak franchise kita. Karena belum pertimbangan lagi kompetitor kita. Iya nggak sih? Iya benar. Jadi kita benar-benar harus riset pasar dulu nih. Riset pasarnya dengan cara kita lihat nih, kira-kira di daerah ini banyak nggak sih yang bikin usaha sama seperti kita? Kalau misalnya banyak, wah berarti memang produk tersebut dibutuhkan oleh orang sekitar. Terus kalau misalnya memang banyak juga, seberapa banyak populasi orang yang ada di situ? Iya. Soalnya kalau misalnya populasinya sedikit, terus kompetitornya banyak, wah repot juga. Gitu. Iya. Jadi pada berebut pindang lah gitu. Kayak tadi ya jualan makanannya, misalkan gorengan kayak gitu ya, franchise gorengan kan biasanya banyak tuh ya. Misalkan di satu desa itu ada kompetitor tuh ada 5 misalkan. Kita kalau masuk ini
laku nggak nih? Betul. Terus kemudian, wah, gorengan apa sih yang paling disukai sama orang situ? Betul. Di riset kan tuh. Terus mereka tuh sukanya rasanya yang kayak gimana sih? Yang asin kah? Yang gurih kah? Yang kayak gimana sih? Cocok nggak nih sama tipe gorengan milik kita? Betul Kayak sekali gitu. Jadi lakukanlah riset-riset pasar yang memang sesuai dengan si konsumen. Jadi jangan kita bikin produk ya sesuai kita. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan konsumen katanya. Kayak gitu. Yang ketiga, wajib memiliki kantor di dunia nyata. Iya, karena kan kita mau memfranchise-kan sebuah produk. Iya nggak sih? Iya. Kalau misalnya kita memfranchise-kan sebuah produk tapi kantornya nggak ada, orang gimana mau percaya? Iya, soalnya agak-agak ini ya, kalau franchise itu ya jualannya tuh jualan langsung di situ gitu ya, jualan di tempat kayak gitu. Artinya kantor yang bisa dikunjungi oleh franchise kita itu harus ada biar mereka mudah akses kalau ada problem atau apapun, kalau ada pengen beli yang bahan baku kayak gitu ya, itu harus ada teman-teman. Jadi penting sih, jadi biar memperlancar komunikasi kita dengan franchiser kita, orang-orang yang beli franchise ke kita gitu. Entah itu tadi kata Dino beli bahan baku, misalnya ada komunikasi problem, kan kadang ada beberapa orang yang pengen kalau ada permasalahan langsung ketemu, nggak puas sih lewat telepon atau setting gitu. Kayak gitu. Oke, yang keempat adalah sistem pemasaran yang tepat adalah kunci. Oke, ini pemasaran nih, marketing nih ya. Iya, jadi orang yang mau beli franchise kita tuh emang benar-benar memperhitungkan, dan kadang orang yang di dunia maya ini pada jeli tau kalau misal mau beli franchise atau apapun. Mereka lihat nih kira-kira franchise ini bagus nggak ya, terus sistem pemasarannya gimana. Karena sistem pemasaran yang baik itu akan berimpak pada traffic maupun profit kita. Iya, benar. Jadi gimana ya, kalau pemasarannya itu bagus, orang itu pada berebut tuh buat franchise kita kayak gitu ya. Ya contohnya kayak McD lah, McDonald, KFC. Iya, KFC. Itu kan franchise misalkan gitu ya. Tapi sistem marketingnya pun dibantu. Sistem marketingnya kan gila-gilaan mereka ya. Jadi orang tuh di kota ini belum ada nih franchise dari McD kayak gitu ya. Tuh orang tuh ketika dia pengen investasi di kota tersebut, mungkin banyak orang tuh pengusaha-pengusaha buat berebut. Betul sekali. Kayak gitu, karena marketingnya tuh bagus kayak gitu. Dan kelihatan brandnya besar. Gitu juga. Karena ya mereka pun nggak akan sungkan untuk mengeluarkan uang banyak. Memang sih untuk franchise McD itu gede banget gitu. Tapi kan akan balik modal karena melihat dari value yang diberikan oleh si franchise McD ini. Gitu. Mulai dari iklannya gitu kan. Ya itu mah contoh buat yang besarnya ya. Jadi buat temen-temen juga misalkan yang masih kecil ya bangun tuh juga brandnya sebagus mungkin biar orang tuh tertarik buat menggunakan franchise teman-teman kayak gitu. Iya, jadi brand ini tuh turunannya banyak banget ya. Brand itu isinya ada kualitas, yang pelayanan, terus arus kas juga, itu juga merupakan bagian dari brand gitu. Jadi kalau misalnya semuanya bagus, otomatis akan mencerminkan brand kamu juga bagus. Iya, kayak ini kayak si Abnormal kan tuh dulu cuman dikit tuh. Gede-gede, brandnya gede, terus buka franchise tuh banyak, cepet kayak gitu. Tapi juga pertahankan, jangan sampai langsung tutup. Soalnya ada beberapa di Kerawang juga itu tutup ya dia. Ada juga, itu mah karena pandemi sih kemarin. Iya sih, karena pandemi. Iya sih, karena pandemi ya. Soalnya kemarin mah rame deh kan di situ pas pandemi. Langsung, aduh emang semuanya sih pandemi. Aduh. Fokus tingkatkan layanan pemasaran dan layanan konsumen. Oke. Jadi kalau pemasaran ya tadi perbesar barjala sejauh mungkin gitu. Maksudnya di dunia mayanya kita gunakan digital marketing. Terus TV juga kita ngiklan misalnya kalau punya budget. Terus juga offline-nya kita banyak ikut event-event seperti itu. Nah, itu untuk pemasaran. Kalau layanan konsumen, kamu siapkan CS yang banyak. Iya. Biar kalau misalnya ada keluhan dan lain-lain bisa ditangani dengan cepat. Kayak gitu ya. Kalau memang brandnya udah banyak banget, biasanya customer service juga harus cukup banyak sih. Betul. Khawatirnya kalau satu orang tuh muntah tuh. Menerima banyak keluhan ya. Menerima banyak komplain atau order kayak gitu ya. Satu orang yang muntah dia. Iya. Ya memang sih dikatakan kan kalau misalnya kita mau omset kita gede,
Ya kalau misalnya cuman dengan 3 orang ya nggak akan cukup gitu, atau misalnya cuman 1 orang nggak akan cukup. Orang lah ya. Ibaratnya rezeki itu berbanding lurus dengan jumlah orang yang ada di suatu usaha kita. Katanya sih begitu. Gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk tips kali ini. Jadi jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke saudara kamu, ke teman kamu, ke grup-grup kamu kayak gitu ya, biar video ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang membutuhkan kayak gitu. Iya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.